harapin kayak opening yang kayak ini dia game keempat kita Miramar dengan arah pesawat. Lu merusak ritme gue. Ya gimana? Gue tadi udah hampir ngomong Irengga soalnya belum. Lu kayak Miramar. Itu kayak lu udah mau bersin, tapi ketahan Bas. Udah mau aduh, kenapa bersin gue hilang tiba-tiba? Hidungnya gak enak rasanya. Enggak, itu lebih tepatnya kayak lu mau bersin tapi gak jadi. Kan gue udah bilang. Ya biar jelas aja. Ya udahlah. Aduh. Ya guys, pokoknya Miramar arah pesawatnya ya cukup ke tengah lah kali kalian ini lihat ya. sendiri lah ya arah pesawatnya. Nanti kalian ngekes sendiri lah itu nanti matchnya kayak mana. Tampaknya kita bakal lihat kali ini. Iya, kata on the go siapa? Ryzen itu apa? Buah manggis. Kena rambutnya. Ya, buah manggis apa buah apa sih guys? Tolong guys. Yang lagi nonton di live stream. Buah manggis, buah kedong-dong. Apa? Terus? Apa? Cakep. Aduh. Belum. Beli kerupuk ke Jepang. Nah, buat apa kalau ke Jepang cuma beli kerupuk? Tapi itu kurang pecah sih. Yang pecah sih yang waktu lo ngasih pantun beli pisang ke Bekasi. Ngapain lo ke Bekasi kalau cuma beli pisang? Itu bangke sih. Oke. Back to the beat. Back to the game. Dan fight di awal kembali langsung terjadi juga di mana SRV dapatkan satu korban tapi shotgun. What? Ted? Halo? Oke. Dia lagi setting kali ya? Mungkin lagi setting. Mungkin yang lain juga, kita belum tahu. Tapi yang jelas Ted tadi itu turun dan bengong ya. Ya, dia bengong. Oh ini pala manggis. Pala manggis ya. Kalau kata netizen kita dan kata on the go, pala manggis. Yang rambutnya masih ungu bukan sih lu? Yang zaman dulu. Iya. Ada yang bilang juga anak ayam dulu. Yang warna-warni rambutnya kan. Oke, Nova dan Sinergi ini fight-nya nggak kayak biasanya loh. Betul, ini fight-nya sih barbar banget ya mereka ya. Betul, tapi fight-nya kayak ada sedikit hal yang bikin mereka kurang nyaman. Ada sedikit pick di arah Broken Wall, tapi untungnya masih bisa kabur ke sisi belakang. Satu orang terakhir yang berada cukup dekat dengan pemain-pemain dari Nova, Austin, harus menghadapi 3 player dari tim Nova. Sabar, vampir ganti nama ya? Hah? Jadi Vamp OP? Oh, boleh kah? Nggak tahu. Oke, kalau dia ganti dan main berarti boleh? Harusnya. Dengan ID yang sama berarti. Betul, harusnya gitu ya. Berarti dia sudah mengkonfirmasi pergantian nama. Tapi, galau sial amat. dia cuy. Tengah-tengah turnamen, lu ganti nama, Buang sial kali, Flo. Biar ada OP-OP-nya di belakangnya. Biar OP juga dia. Biar OP gameplaynya. Hampir kan, lihat. Setelah mengganti nama, permainannya jadi lebih agresif dan hampir ngenokin satu pemain Sinergi. Lu pakai nama OP, peluru lu ngikut langsung orang. Wah, nge-follow ya, langsung nge-follow dan bakal langsung di jump shoot mendapatkan satu pemain. Betul, kita bakal lihat kali ini di sana Strider akan berhadapan dengan Vampir OP, Vamp OP. Last man standing di arah Broken Wall. 2 pemain dengan kecepatan lari yang sama akan segera bergerak. Revive di cancel begitu saja. Strider dalam posisi reload. 2 orang muncul silih berganti dan sepertinya Sinergi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Iya, baru banget. Dan tampaknya pergantian nama dari seorang vampir menjadi Vamp OP membuat dia beneran OP banget ya. Langsung dapat kill demi kill di awal permainan dan Crucial Valve bakal menjadi milik dari tim Nova Godlike. Oh, gua ada sebutan kolaborasi antara caster Indo dan caster Malaysia. Apa tuh? Kita menjuluki Ryzen itu di zaman PMCO Super Ryzen. Iya. Sementara caster Malaysia On The Go dan juga Janda memberikan istilah pala manggis. Oke. Super manggis saya mana? Atau manggis super? Manggis super. Iya. Oke. Berarti pemain Bigetron sekarang itu ada Zuxi Luxi, Iya. Microboy, Ya. Manggis super. Manggis supernya kakak. Manggisnya manis kakak, ayo kakak. Manggis super kakak asli kak dari Indonesia kak. Asli kak Indo Pride kak. Asli kak, kalau kakak beli manggis super ini, woi kakak harus butuh uang yang banyak kak untuk manggis super ini ke tim kakak. Mau ditarik mahal ya. Mau ditarik buyoutnya manggis super mahal ini kak. Gak bisa dibeli per kilo, gak bisa beli satuan ya. Gak bisa. Di keteng juga gak bisa. Full deal. Pokoknya full deal di awal, bayaran 80% di muka. Gak bisa dicicil-cicil. Oke. Manggis super. Tapi Miramarnya yang sekarang agak berbeda loh. Kalau tadi fight-nya tuh di mid to late game. Kali ini di sekarang awal-awal. dari early game udah ada fight, tapi temponya habis itu lambat lagi. Mungkin ya. Mungkin karena ini juga menjadi game terakhir bagi beberapa tim. Tim-tim yang bermain di last game ini mainnya barbar. Biasanya gitu nggak sih pas ketika udah last game
buat beberapa tim yang tim muda terakhir nih, barbar banget mainnya. Terutama buat tim-tim yang ada di grup A sih, itu udah pasti bakal main barbar banget karena grup A nanti kan di Irengel nggak main. Berarti buat Bigetron, Box Gaming, No Change sama Freestyle mereka harus memaksimalkan poin mereka di Miramar kali ini. Betul, kita bakalan juga kali ini permainannya sudah mulai aktif ya untuk rotasi semua tim. Dari TSM juga mulai terpantau, dari permainan beberapa tim juga sudah mulai terpantau juga untuk bergerak dan rotasi. Dan kita bakal mungkin beberapa tim bakal clash bentar lagi mulai serangka kedua, serangka ketiga. Ini yang gue suka tentang Miramar baru sih. Miramar baru benar-benar membuat semua tim tuh aktif mainnya. Pergerakannya cepat, fightnya cepat dibanding Miramar zaman dulu. Betul. Itu bikin raja halu sih. Miramar zaman dulu tuh sebelum ada percepatan circle. Wah, itu berasa banget cuy. Men, ngekesnya 35 menit. Lu bayangin dulu kita ngekes sehari bisa 6 game nih. Game terakhir Miramar. Iya, kita tampaknya melihat tim BTR rotasi dengan 5 kendaraan. Wah, zaman dulu tuh kalau ngecast ya, kita berdoa supaya Sunhawk tuh taruh terakhir. Kalau sekarang kita pengen tuh Miramar ditaruh terakhir. Miramar, Irengel boleh lah. Sunhawk juga oke, asal jangan Vikendi terakhir. Oh iya, asal jangan Vikendi. Karena Vikendi belum mengalami percepatan circle ya. Betul. Jadi sedikit lama gitu ngecast Vikendi. Padahal zaman dulu pas Vikendi Sunhawk itu yang kita tunggu-tunggu seharian ya. Gue demen banget dulu Vikendi pada masanya ya. Sekarang Pada masanya. Sekarang tuh hari ini apa aja matchnya? Irengel, Vikendi, Irengel, Vikendi. Aduh. persahabatan gue dengan Vikendi itu udah berakhir. Sahabat baru gue tuh Miramar. Vikendi sudah melukai hati kita. Iya, kita tampaknya sudah harus move on dari Vikendi ya. Makanya kayaknya BTR anjay. Anjay. BTR sekarang harus mencari ini kerajaan baru. Jangan di Vikendi lagi. Bigetron Raid Aliens nih harus cari ini ya, map baru ya. Betul, harus nyari kerajaan baru nih. Tampaknya apa Gurun kira-kira? sih menjadi ya. Gurun menjadi Miramar boleh lah. ya. Tapi harus dipatenkan dulu nih. Mungkin karena puncak udah kedinginan ya. Jadi mereka pindah ke gurun-gurun tuh untuk menghangatkan dulu. Mungkin ketika nanti mereka sudah puas gitu kan. Udah cukup nih gitu kan, udah 10 skin gua kan. Oke, saatnya gue pindah ke Irengel gitu. Jadi yang agak sejuk dikit ya. Betul, nyari yang agak sejuk dikit. Tapi kayaknya kalau Irengel dikuasain sama satu tim itu kurang fair. Berat juga ya, berat. Karena kan Irengel adalah mampu sejuta umat. Betul, mungkin Sunhawk ya. Sunhawk boleh lah. Sunhawk atau Miramar lah. Oke. Kayak waktu itu kan yang pernah diomongin di turnamen Indonesia kan waktu awal-awal tuh Aura kalau nggak salah satu pemain mereka yang bilang mereka adalah King Miramar. Tapi itu belum cukup karena chickennya tidak terlalu banyak di Miramar dan itu di turnamen tingkatan nasional. Betul. Tapi bisa bilang nggak King of Miramar Indonesia? Mungkin kalau mau ngomong ya. Kita lihat lah ya nanti bakal seperti apa. Apakah ada King baru? Ada King baru atau enggak di Miramar. Tapi ya untuk menobatkan King di East kayaknya kurang bro. Nggak, maksudnya di East ya. Gue liat pertempuran semua tim itu barbar banget. Nggak ada tim yang dominan banget. BTR di puncak aja itu jumlah chickennya dikit. Berarti memang chickennya diembat sama tim-tim lain juga, imbang gitu kan. Betul. Tim-tim yang main tuh bener-bener hajar-hajaran semua. Bahkan sampai bisa dibilang ya, Ulu yang lagi di papan bawah aja mainnya galak banget. Ngejar-ngejarin orang, perangin orang. FS tim yang kita belum pernah denger sekalipun ketemu BTR digas juga. Padahal FS kita bener-bener buta gameplay mereka karena di opening weekend kan mereka nggak main. Betul, gue nggak pernah lihat mereka main. Ketika opening weekend juga mereka nggak main gitu kan. Tiba-tiba pas main tuh galak banget. Memang kalau bisa bilang pengalaman ya, mungkin dia kalah dengan tim sekelas BTR, Box, Yudu yang emang udah sering turnamen internasional. Yep. Tapi secara skill gue rasa nggak kalah. Galak banget FS mainnya. Dan mental mereka juga kuat loh. Di push nggak takut, nge-push juga nggak takut, galak banget mainnya. Dengan 2 hari nggak main di opening weekend, harusnya kan 3 hari. 2 hari nggak main di opening weekend, mereka tuh nggak apa ya, mental mereka tuh nggak hancur karena kayak mereka kurang adaptasi dengan tim lain. Mereka nggak ngerasa kayak gitu, mereka tetap main all out walaupun minggu pertama super weekend mereka nggak main kan ya FS ya. Betul, iya dia nggak main, tapi ya udah. Justru mereka menggunakan kesempatan mereka itu yang nggak main itu untuk kelebihan mereka, di mana mereka langsung bermain galak ketika tim lain gak punya informasi mengenai mereka. Jadi apa ya? Bukan kerugian sih. Bisa dibilang hal yang mereka alami itu kan netral, nggak main. Mereka malah menggunakan itu menjadi hal positif. Yes. Menggunakan itu gaspol ke tim-tim lain yang belum siap. Betul, memberikan kejutan-kejutan yang benar-benar mengejutkan. Ya, kejutan pasti mengejutkan ya. Kalau tidak mengejutkan namanya bukan kejutan. Mampus, pusing-pusing tuh yang dengerin. Jadi kejutan yang kurang jelas apa? Iya, kejutan berkejut. Aduh, hampir kepleset. Oke, kita bakal lihat nih IND 420p langsung mengambil daerah perbukitan di arah bawah tuh deket-deket Puerto Paraiso, sekitaran masih deket Les Leones juga. Secret juga sudah mulai melakukan pergerakan dan Bigetron tadi berada di tengah circle. Jadi harusnya mereka sekarang masih masuk ke dalam circle kedua
Dan udah mulai berpikir nih, Zuxi udah harus mulai menitik-nitikin lagi kira-kira rotasinya bakal ke arah mana lagi, titik mana yang bakal mereka ambil, dan kapan mereka harus komit untuk melakukan fight di circle berapa dan ngerebutin kompon yang mana. Betul, tapi kita bakal juga kali beberapa tim ya yang kali ini sudah langsung menghajar ke arah center, di mana circle kali ini bisa dibilang lumayan beban buat tim-tim yang bermain ya, dengan arah yang ke arah kanan cukup memotongin air juga. Tim-tim bakal rebut-rebutan gudang Chelsea kali ini, bakal juga coba untuk nge-secure area-area di bawah Puerto Paraiso. Jadi kita bakal beberapa tim yang mungkin bakal ke pick off ketika sedang rotasi, atau alias korban-korban rotasi kali ini. Oke, dan ada Chelsea yang sudah mulai melihat beberapa pergerakan juga yang dilakukan sama tim Ulu. Ada satu pemain dari Ulu yang cukup low, hanya menyisakan seperempat HP barnya dia. Ini di dalam aduh, nggak, wait. Ini mereka masih harus bergerak jauh. Iya, ini lumayan jauh lagi ya, tapi kita bakal lihat kali ini ya. Ada beberapa tim yang bermain, mereka juga udah mulai pusing. Karena circle itu jarang ke arah kanan bawah sini nih. Lumayan jarang, dan tempat di area ini banyak perbukitan. Nah, kayak sekarang nih, mereka bakal fight di perbukitan. Yurali bakal langsung nembak juga kali ini ya. Yes, dengan Kar 98-nya yang sudah ada di tangan dia. Wow, quick scope tadi cukup cepat. Kontrol scope yang dimainkan oleh Yureli dalam mengharas beberapa player yang dipunya sama tim NC. Masih berada di balik batu di arah pegunungan. Kali ini sang lebah ingin ngentup pakai Kar 98-nya tuh. Wow, Tapping lagi. jauh men, jauh banget. Ini bakal jadi long fight sih antara Ini bakal kedua tim ini. Even mereka knock itu nggak ngaruh banyak sih. Yap, terlalu banyak cover yang bisa menyelamatkan posisi mereka. Gue jadi snipernya, gue lepas dulu helm gue. Gue taruh helm gue di lantai, gue nggak ada sniper lagi. Oke. Biar kalau gue knock, helm gue nggak pecah. Oh, itu sebuah strategi baru juga sih. Ada beberapa tim yang gue tahu pakai strategi kayak gitu juga. Kalau mau perang jarak jauh kayak gini. Jadi seenggaknya untuk close combat masih punya helm lah ya. Iya, Ketika di push atau ketika mereka rotasi pengen nge-push orang, mereka masih punya defense yang cukup kuat dari vest dan juga helm yang mereka punya. Betul. Dan Blue Zone Flow udah mulai menghimpit lagi nih, masih sedikit. Oh, ini nggak sedikit. Ini 40% mengambil daerah airnya, dan masih aja bantingannya bikin semua tim bete. Ya, lagi-lagi ke arah kanan bawah. Untung aja nih, gak 50-50 ke Puerto Paraiso. Itu baru benar pecah dah kepala semua orang. Sekarang aja gue rasa udah lumayan. Lihat, BTR gue yakin sekarang lagi pusing nih, karena di bagian utara tuh lagi numpuk banget. Kalau mereka langsung gas ke depan, itu ketemuan sama dua tim, ambil kanan ketemuan sama satu tim. Mereka bakal menentukan jalur rotasinya, mana yang lebih nyaman dan ngebuat mereka selamat untuk masuk ke dalam circle yang ketiga. Sementara Yudu bakal menembakin tim Secret yang lewat depan mereka. Oke, dari itu bakal tembak juga. Tapi BTR tampaknya perfect timing mereka. Bener-bener perfect kali ini masuk ke arah safe zone-nya. Tinggal menjaga dan motongin tim-tim lain. BTR harus langsung turun, langsung mesiapkan tembak-tembakan mereka untuk menghalangi RCS dan juga tim Freestyle tepat di kanan mereka. BTR dengan perfect timing masuk ke arah zona, tinggal gimana mereka mempertahankan area mereka. Yudu spray down ke arah break dari tim box, tapi break tampaknya bisa menghindari peluru-peluru dari tim Yudu, tapi mobilnya bakal meledak dan bakal tersangkut di open field. Untung ada pohon. Ya, untung ada pohon juga, tapi ini posisi mereka nggak untung banget. Tappingnya 2 kali kena loh. Betul, langsung bocor tadi HP barnya. Dan kali ini Drex bakal melakukan boosting terlebih dahulu juga. Ada 3 tim di sekitar ini, di sekitar posisi ini, ngebentuk kayak segitiga tuh. Secret, Yudu, sama Box. Tapi Brick masih berusaha untuk kabur ke arah belakang. Dan itu high ground, tapi Luxi tertangkap di bagian high ground. Ada RCS yang menahan rotasi dari tim Bigetron. Ada seorang Super Manggis tadi yang masih melakukan boosting terlebih dahulu. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan juga pelan-pelan. Semua tim mulai berkumpul, semua tim mulai berhadapan, dan BTR akan mereka coba nge-push tim RCS yang kena 2, atau mereka bakal coba untuk ngedorong lagi masuk ke arah circle lebih dalam. Tapi tampaknya Yurali bakal meninggalkan teman-temannya ke kali ini. Iya, dia bakal lebih bermain safe dan mengambil compound bersama dengan Web. Sarah dan juga Lufa bakal ditinggalkan di open field, dan harapan gue BTR bisa nge-end mereka dulu sih. Jangan sampai dicuri oleh tim-tim lain kali ini. Tapi Luxi dalam kondisi yang tidak terlalu aman kali ini ya. Di belakang dia juga ada tim lain. Harapan gue BTR bisa bertahan 4 anggota sih minimal di pojok-pojok circle kali ini. Mereka harus bisa bertahan hingga circle-circle yang terakhir. NC juga sudah mulai melakukan pergerakan, dan TSM bergerak secara barbar, dan Godless juga langsung menembakkan beberapa pelurunya menuju ke arah Luxi. Masih bisa di-push. TSM juga bakal datang, 3 tim di arah pinggir circle. Ini menjadi mimpi buruk karena BTR sedang dalam posisi sandwich. Microboy udah mulai kelihatan di KK dengan scope kali 4-nya tadi bakal langsung di-spray begitu aja. Ternyata perang di arah yang lain. NC bakal melakukan fight dengan Yudu terlebih dahulu. Microboy bisa mengganggu dari belakang, tapi Microboy masih belum mengganggu. Dia hanya mengamati peperangan antara Yudu dan juga NC terlebih dahulu. Kos bakal langsung close combat kali ini. Jump shot yang cukup
mengejutkan namun masih bisa diamati dengan sangat baik. Kos langsung memulangkan Fredo ke arah lobby. Drex juga tertembak dari arah yang lain. Manparang tertembak sama Luxi. Yudo selesai. Masih ada satu lagi jumper. Jumper bakal kabur, tapi gue rasa nggak lama-lama banget sih ini. Dia bakal ketermakan oleh zona, kena peluru juga, dan Jumper bakal pulang ke arah lobby, mempulangkan Yudo di posisi ke-15 pada game kali ini. Oke, dan Bigetron untungnya masih bisa selamat semua pemain mereka, dan mereka sekarang bakal menghalangi rotasi dari tim NC. Masih ada spray dari Coconut, masih belum bisa mengenai pemain-pemain dari Bigetron. Zuxi masih berada di arah Tayo terlebih dahulu. Betul, dia bakal dari Betar juga sudah masuk ke arah safe zone kali ini, menghalangi pergerakan dari seorang Coconut masuk ke arah safe zone. Tapi NC, 3 anggota lain sudah langsung mengelilingi pergerakan dari tim BTR. Depan mereka ada RCS tinggal berdua juga, tapi zona udah dijaga oleh kurang lebih 5 tim. 5 tim sudah masuk ke arah safe zone. Ya, Bigetron harus bergerak sekarang juga, tapi NC bakal tetap melakukan fight karena di sebelah kanan mereka ada Box. Luis masih dipantau sementara Luxi kenok, bleedingnya udah lumayan deres banget karena ini kenoknya dia yang kedua kan ya? Ini kena kedua betul banget. Microboy langsung perlu melakukan healing. Matoy bakal dinok oleh seorang tapi bom yang perfect langsung jatuh ke arah depan. Seorang Zuxi langsung dipulang ke arah lobby juga kali ini Luxi. Dan kita bakal dari BTR tinggal Microboy yang sisa ya sama Ryzen kah? Oh my god, tinggal 2 player dari Bigetron yang tersisa. Ada Microboy dan juga Super Manggis, 2 pemain yang tersisa. Kali ini Gatlus bakal atur bagian blue zone terlebih dahulu. Ini dia pengen nyayur nih Gatlusnya. Pengen nyayur karena ini enak banget, legit langsung di spray dengan scope 6 M4, namun belum bisa mendapatkan satu korban tambahan, malah dia yang agak sedikit bocor karena Loki melakukan pick dari satu lempengan yang tadi nggak kedeteksi sama Godless. Iya, kita bakal juga ini pergerakannya pelan-pelan sudah mulai bermain dengan lebih galak. Tapi kita bakal tim BTR ya, mereka pengen motongin tim-tim lain sebelum mereka pengen maju ke depan karena mereka tahu circle udah pasti rame, timingnya udah salah, mereka udah telat gitu kan. Betul, bahkan Secret pun tereliminasi di urutan ke-14. Betul, jadi mereka coba untuk nyeret kaki-kaki orang lain sebelum mereka bisa masuk ke arah zona ya. Tapi kita bakal lihat dari tim yang lagi bertanding, banyak banget yang susah bakal masuk zona ini. Yep. Termasuk NC yang udah bonyok juga, Coconut masuk ke arah zona. Tapi depan mereka sudah T1. Dari tim status kita bakal lihat di kanan ya. Dari Freestyle masih 4 anggota, CLC juga 4 anggota. Kebanyakan tim masih sehat, tapi banyak juga tim yang mulai pincang. Termasuk BTR, TSM dan juga RCS. Tapi wah, T1 abis mereka, tinggal 2 lagi ya. Yes, bahkan Box Gaming pun pulang setelah mereka fighting di 2 match awal tadi dengan sangat bagus. Di game kali ini fightingnya agak kurang ya. Iya, fightingnya agak kurang. Kayaknya udah kehabisan tenaga di 2 match awal karena terlalu digaspol. Dan Godless juga masih berusaha mengikuti pergerakan dari Coconut. Coconut yang ngebuka jalan di depan, dia bakal ketemuan sama FS duluan. Coconut, Pak. Iya. Emang Coconut? Coconut kan? Coconut. Nuco. Ditembak tuh sama Super Manggis dari belakang. Apa sih? Kan gue yang ngasih, gue harus inget dong namanya. Iya boleh. Gak boleh, harus inget. Super Manggis. Kasuf. Wah, jadi gak konsen kita ya. Ya. Aduh, Microboy-nya ketangkep sama Jonathan. Rusuh baik Jonathan ya. Orang lagi rotasi ditembak-tembakin, tinggal Super Manggis yang tersisa. Ya, kita bakal Super Manggis bertahan sendirian kali ini masuk ke arah zona, tapi tampaknya dia dihalangi oleh cukup banyak tim depan dia. Apakah dia mencari placement tertinggi pada kali ini, dan kita bakal lihat dari tim NC cukup enak nembakin ke arah bawah, dari high ground nembak ke arah low ground. Sumpah ini Super Manggis butuh keajaiban dia selamat sih. Lihat depan dia padat banget cuy. 1, 2, 3, 4, 5 tim di dekat Super Manggis. Bahkan Microboy dibiarkan bleeding out begitu saja. T1, ZZP juga termakan sama zona. Bahkan kali ini T1 di urutan ke-12. Iya, kita bakal lihat dari tim RCS juga sudah mulai tumbang oleh Blue Zone kali ini. Dari seorang Godless bakal nembakin M24 tapi belum mengenai targetnya, di mana Slayer berada tepat di balik satu kotak-kotak. Tembakan lagi oleh Godless dengan quick scope, tapi tampaknya belum kena pelurunya. Betul, belum ada yang kena pelurunya. Dan masih berusaha juga untuk menggerakkan mobilnya lagi, karena mobil akan menjadi aset yang sangat penting kalau circle-nya kayak gini. Bahkan 420 OP. Baru dibilang mobil tuh sangat penting dalam circle yang kayak gini, dia malah kenok karena mobilnya sendiri. Super Manggis masih berada di bagian paling belakang. Kiri dia ada RCS, kanan dia di high ground ada tim FS, ada NC juga di bagian kanan. Ini bakal merepotkan buat Super Manggis, tapi Baba bakal melempar granat ke bagian paling atas. Bahkan kali ini Dels sudah berhasil di pick up satu kenok dari tim NC. Lemparan granat yang belum mengenai satupun pemain dari tim NC. NC berusaha untuk melakukan revive terhadap Dels terlebih dahulu, tapi lemparan granat dari Coconut langsung ditujukan menuju ke bagian bawah. Bahkan Malik sudah selesai dalam melakukan healing. Granat demi granat sudah mulai dilempar satu persatu, dan sepertinya Rucu
akan ngebuka jalan dan membuka rotasi untuk tim FS. Ditinggalkan nih, 2 pemain yang udah knock akan ditinggalkan terlebih dahulu. Iya, kita bakal beberapa tim sudah mulai panik juga menuju ke arah safe zone. Kali ini dari BTR masih bertahan juga. Super Manggis bertahan dan langsung masuk ke area yang cukup kosong. Cukup terlalu kosong, tapi depan dia sudah ada tim juga yang menunggu di ujung zonanya. Vamp OP ternyata, Vampirnya benar-benar OP kali ini ya, dapatin zona Tembak di tuh. zona yang krusial banget. Tayonya ditembak ke Rusia dan Caconu terjatuh. Ada Kasuf yang menembak tapi ada backup fire yang cukup cepat. Oh, bukan backup fire, ada tim lain yang mengganggu peperangan mereka. Saling mengganggu satu sama lain. Bahkan 2 pemain mereka yang langsung turun ke bagian gudang bata pun disambut dengan sangat baik sama Chelsea. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan juga pelan-pelan menuju ke arah safe zone. Kita bakal lihat pergerakan semua tim sudah mulai perlahan-lahan mencari zona. Dan sebaiknya di zona pas lihat kosong semua zona kirinya. Cuma di daerah Puerto Paraiso nya benar-benar numpuk semua orang. Ini mobil jemplungin juga. Nahan sampai last circle kayaknya. Kecuali punya healing. Harus Betul. punya healing tapi kalau misalkan nabrakin mobil ke arah air. Airnya. Yes. Wah, Boza pun bonyok cuy. Dari high ground aman, lower ground nggak aman. Super Manggis terkena lemparan granat dari Vam OP. Apakah Super Manggis bisa bertahan kali ini dengan kekuatan Manggisnya? Akan bertahan seorang diri. Apakah kulit bagian luar dari Manggis ini begitu kuat dan bisa menahan gempuran-gempuran virus dari bagian luar? Atangki masih mengamati daerah high ground sementara Super Manggis masih berada di bagian tengah dan Super Manggis pun menuju ke bagian bawah, tertahan oleh zona, akan ditembak begitu aja. Ziz bakal mundur dan sepertinya Super Manggis terkena granat. Bigetron harus puas di posisi ke-9. Iya, betul banget. Dan kita bakal back to the game kali ini, di mana circle pindah ke arah open field di antara jalanan dan juga lower ground dan high ground. Ini bakal jadi 3 level yang bakal fight semua memperebutkan area dari zonanya kali ini ya. Betul, ada pergeseran ya. Morph turun ke posisi 6, Freestyle naik ke posisi atas, sama padahal poin mereka 26. Yang paling ngeri, Eric Athena baru 2 poin. Oh my god, yes. Tapi ini baru game ketiga mereka by the Tapi way. nggak apa-apa kalau misalkan Ricky nggak lolos pun malah menguntungkan BTR nggak sih di posisi puncak untuk di super weekendnya? Nggak salah sih. Nggak salah kan? Nggak salah sih. Iya, tidak salah. Betul, jadi memang better kalau ini Eric nggak lolos, sangat dibantu sih sebenarnya. Yap. Kalau kita ngomong perebutan ini ya, juara di Super Weekend. Betul. Belum juara full dari PMWL-nya. Ya, mohon maaf bisa ganti orang. Ini agak sedikit, Iya. Pak. Oke, bakal ada smoke setup Oke. terlebih dahulu, langsung di split menuju ke arah drone dan ada pemain Nova yang sudah mengamati daerah perbukitannya. Ada Rucu di bagian atas tapi ditembak sama Winter. Winter mengganggu rotasi dari Nova. Oh, ini bakal menjadi steal kill dari Rucu. Lumayan ya. Dapat 1 tadi. Nggak dapat. Belum dapat, tapi kita bakal dari MFS langsung menggunakan jalanan sebagai metode untuk mereka rotasi kali ini. Tapi dari high ground langsung nembak karena mereka dapetin 1 cekungan yang sangat baik. Kita bakal lihat kali ini dari seorang Chelsea bakal langsung perang dengan tim mereka Ulu depan mereka, dan MJ langsung menutup pintu. Untungnya masih ada pintunya dan langsung melakukan healing-healingan. Wah, Ini zona susah banget, beneran. lu kalau lihat RRQ tadi, setup mereka 2-1-1 itu di bagian level bawahnya ada, middle-nya ada, high ground-nya ada. Mereka bener-bener ngontrol bagian sebelah selatan. Selatan sama arah barat tuh bener-bener dikontrol banget sama tim RRQ. Jadi mereka tadi bener-bener langsung ini ya, nyebarnya itu luas banget. Bener, luas banget area yang bisa mereka kontrol untuk ngebuat semua tim tuh nggak bisa masuk ke dalam zona. Oke. Ini bakal jadi unik sih, ini bakal jadi zona yang unik banget. Belum pernah gue zona di sini pas. Betul. Wah, di push kali ini. Gokil Ulu, game terakhir mereka gaspol banget. Gila, hampir semua game mereka main galak loh pas. Bener. Oh, ngeliat ke sebelah kanan tapi tidak bisa mengamankan Ultron. Ultron masih bisa selamat dari DPS Blue Zone. Fortingan tambahannya dan wah RRQ. Lihat kan RRQ setupnya. Bener-bener nyebarnya sih gila mereka. Ini kalau mereka chicken, lumayan lah. Game ketiga mereka bener-bener indah kali ini. Dan Ulu tampaknya juga pulang di posisi kelima pada game kali ini ya. Yes, mereka lebih ke arah placement sih kalau menurut gua. Karena kill mereka nggak terlalu banyak. Mereka pengen nyayur tuh di akhir-akhir. Dan IND pun dipulangkan ke arah lobby, tambahan poin untuk tim RRQ. Masih ada lemparan granat menuju ke arah Chelsea. Silih berganti saling melempar antara tim RRQ dan juga tim IND yang berada di sama Chelsea, sorry. Betul, Sama Chelsea kali ini, dan kita bakal juga pergerakan dari beberapa tim yang berada tepat di dalam circle RQ dan juga Chelsea. 4 lawan 3 dengan persebaran circle lebih menguntungkan sebenarnya bagi tim RQ ya, karena mereka udah lebih tersebar dari awalnya ya. 3 di low ground, 1 di high ground. Kita bakal lihat dari tim RQ ya, seorang Jina yang bertugas untuk menangkepin pemain Chelsea yang berlari jalanan. Yap, ini Jinan yang bisa nyayur kalau lihat posisinya. Betul, dia
mungkin bakal nebin zona demi matiin anggota Chelsea. Betul. Atau enggak 3 pemain lainnya harus maksa nih supaya pemain-pemainnya Chelsea itu ke arah jalanan. Jadi dari atas tuh bener-bener enak banget, tapi lemparan granat yang bagus banget. Dapetin 1 orang di arah lower groundnya, bergerak secara beriringan. Ernie dan juga Bir 11 silih mengganti posisi di bagian depannya, tapi Bir terlalu maju dan terkena ledakan granat dari Chelsea. Ini malah ngasih space G9 untuk rotasi dan gak ketahuan sama tim lain. Gak ada yang tahu di mana G9 berada. Gak ada satupun anggota dari tim Chelsea yang tahu bahwa G9 sedang melakukan flank. Lemparan bom di kokang dan lempar ke low ground, tapi tampaknya belum mengenai targetnya kali ini ya. Sedikit kurang jauh lemparan, tapi Ultron bakal lempar lagi ke arah tim Mereki. Karena ini bisa fatal sih. Oke, dia ngepron, movementnya malah ngebuat dia makin turun ke arah bawah. 2 pemainnya bakal naik ke atas setelah berhasil melakukan revive. Bertahan dengan 3 pemain mereka, 3 lawan 4 antara Chelsea dan juga tim RRQ. G9 masih mengamati dan masih mencari kesempatan untuk menembak. Betul, kita bakal serang RRQ G9 sudah berada dalam posisi di mana dia mendapatkan angle terbaik untuk fight kali ini. Gila, zona ke-7 tinggal 2 tim. Cepat banget hari ini. Ini kalau di push bisa kelar langsung ini. Tabrak. Siapapun tabrak. Siapapun yang chicken. Saat kayak ini, dua-duanya bisa nabrak sih sebenarnya. Kalau dari tim Chelsea tahu di mana G9 berada. Sayang banget dia dapat momen pada half floor. Ya, dia udah ngebuka informasi, tapi apa yang bisa dapet? Wow. Dapat Ultron, dia spray through the smoke-nya legit banget. Ini orang dari bukan G9. manusia sih. Wah. Ngeri sih ini orang sih. Wah, ini bakal di-push. Inilah momen-momen untuk melakukan push. 2 pemain udah bikin pusing. Last man standing, my friend. Tinggal Last man lagi standing. revive, tapi sudah bonyok. Tapi kita bakal lihat dari tim Chelsea bakal